Baik semuanya, sudah nampak di layar kalian, di spada kalian? Baik, materi kita pada sore hari ini ya, pada mata kuliah di Hukum Administrasi Negara, yakni di pertemuan kita ke-12 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak, yang biasa kita sebut juga dengan good governance ya. Di sini nanti pada bahasan pertama bisa kalian lihat, Ibu buka ya. Nah, di sini yang poin pertama kita bahas dulu tentang apa itu pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang layak atau baik ya. Di sini bisa kalian lihat, nanti dibaca ya. Ibu hanya menjelaskan sepintas, yakni bahwasanya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yakni merupakan nilai etika yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan hukum administrasi negara. Nah, apa juga ajas-ajas umum pemerintahan yang baik itu berfungsi untuk apa saja? Salah satunya nanti sebagai pegangan bagi para pejabat ya, atau para petinggi pejabat administrasi negara khususnya nanti di dalam menjalankan fungsinya. Nah, mereka memakai ajas-ajas hukum pemerintahan yang layak dan baik ini merupakan acuan bagi mereka di dalam menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya nanti di pemerintahan. Dan kemudian bisa kalian lihat di poin ketiga, yakni ajas-ajas umum pemerintahan yang layak dan baik ini merupakan asas yang tidak tertulis. Apa itu tidak tertulis? Berarti masih abstrak ya, dan dapat ini digali lagi dalam praktek dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan kemudian sebagian azas lain nanti menjadi kaidah hukum tertulis dan berbagai peraturan hukum positif ya. Kemudian kita lihat di poin berikutnya. Nah, di poin kedua nanti ada kedudukan azas-azas umum pemerintahan yang baik di dalam sistem ya. Kemudian apa aja nanti kita buka dulu ya. Nah, kedudukannya sebagai asas umum pemerintahan ini patut berkembang ya, karena dapat menimbulkan salah satu pengertian dari asas umum ini bahwasanya ini patut sebenarnya kita kembangkan oleh peradilan sebagai peraturan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh tindakan pemerintah itu sendiri ya. Nanti itu berkenaan dengan hakim bukanlah pemerintah yang patuh, tetapi pemerintah yang sesuai dengan hukum. Ya, kemudian nanti kita bisa lihat di poin pembahasan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik ini pada poin ketiganya nanti Ibu masukkan ya, Ibu input di materi, yakni asas-asas hukum pemerintah yang layak. Nah, inilah poin penting pada mata kuliah kita di sore hari ini, yaitu nih, pada mulanya keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan baik ini terdapat di dalam rancangan Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 1986 ya. Terus kemudian dicantumkan ajas-ajas umum pemerintahan yang layak ini di dalam Undang-Undang Petun ya. Kemudian nanti terdapat juga di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ya. Nanti bisa kalian lihat asasnya. Kemudian nah ini apa saja yang termasuk di dalamnya atau yang disebutkan beberapa ajas yang kita pakai ya di dalam keadaan negara ya, undang-undang kepatutan seperti beberapa ajas umum yang kita ketahui, salah satunya yakni ajas kepastian hukum. Nah, adakah yang tahu apa itu azas kepastian hukum? Ada?
Baik, Padan itu mata kuliah kita yang baik di sini. Apa itu yang Ibu maksud dengan ajas kepastian umum? Yaitu, ada yang tahu? Tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Tidak ada, berarti lupa ya mata kuliah kita di yang pada pertemuan sebelumnya. Ibu ingatkan lagi bahwasanya kepastian umum itu adalah suatu ajas yang mengataskan, menyatakan bahwa hukum harus jelas ya bagi subjek-subjeknya. Supaya apa? Supaya pemerintah kita atau pejabat-pejabat atau aparatur yang bertugas ya seperti pemerintahan yang kedudukannya di memakai sistem kepemerintahan, mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada seperti itu ya. Agar apa? Agar tidak semena-mena nantinya di dalam menjalankan kekuasaannya di negeri kita tercinta ini, yakni Indonesia. Oke, kemudian bisa kalian lihat lagi ya, ada ajas tertib penyelenggaraan. Kemudian ajas kepentingan umum. Apa itu kepentingan umum? Yaitu ajas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian ada lagi ajas keterbukaan, ya, yaitu ajas yang membuka diri, baik itu terhadap masyarakat, dalam hal ini informasi ya, tidak menutup kemungkinan informasi yang baik, benar, dan jujur ya, agar tersampainya ke masyarakat ya. Kemudian ada lagi, ada ajas proporsionalitas. Nah, ajas ini yaitu yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Oke, ada poin lagi. Ada ajas profesionalitas, yaitu ajas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terakhir ada asas akuntabilitas. Apa itu ajas akuntabilitas? Yaitu ajas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari akhir hasil dari kegiatan penyelenggara itu wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya, yaitu sebagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Oke, kemudian di poin terakhir nanti ada macam-macam ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Seperti tadi ya, yang sudah saya terangkan sebelumnya di materi yang ketiga. Nah, di sini ada saya buat ya, PPT saya. Nah, ini kebetulan pas dengan mata kuliah kita hari ini, sore ini ya, yakni tentang ajas-ajas hukum umum pemerintahan yang layak. Nah, seperti saya jabarkan tadi, di dalam ajas-ajas umum pemerintahan yang layak, termasuklah di dalam poinnya ada legalitas. Apa saja itu legalitas? Legalitas itu adalah, ini poinnya, yang mengedepankan dasar hukum, kemudian yang menerbitkan atau yang tindakannya harus legal, izinnya ada ya, yang berwenang. Kemudian yang wajib berdasarkan undang-undang atau ajas-ajas umum pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian di dalam legalitas tersebut dilarang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya seperti itu. Kemudian apa saja di dalam ajas-ajas umum pemerintahan yang baik itu termasuk di dalamnya perlindungan HAM. Ya, kalau berbicara HAM itu berarti hak ajasi manusia. Apa saja di dalamnya? Salah satunya tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat. Seperti tadi yang saya bilangkan, satu adanya kepastian hukum. Nah, dengan kepastian hukum berarti kita sebagai masyarakat Indonesia sudah merasa pasti bahwa hukum itu kan dibuat untuk diapain? Coba Ibu tanya dulu. Hukum dibuat untuk sebagai apa? Dipatuhi. Oke, bagus.
Untuk ditaatin, Bu. Hukum itu untuk ditaatin. Bagus. Kemudian adanya kepastian hukum, kemudian di dalam perlindungan HAM tersebut ada juga kemanfaatan, ya. Kemudian ketidakberpihakan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Nih, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Makanya perlu adanya ajas-ajas umum pemerintahan yang baik dan layak. Ini termasuk urgen ya untuk petugas pemerintah ya. Kemudian ada keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik ini sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan. Ya. Oke, baik. Ini tadi termasuk juga ya yang seperti saya paparkan di slide di materi yang kedua tadi, kedudukan ajas-ajas AUPL dalam sistem hukum ya. Nanti bisa kalian lihat pada PPT yang sudah saya masukkan ke dalam Spada. Nah, ini juga termasuk apa itu macam-macam ajas AUPL, adanya kepastian hukum, adanya asas keseimbangan. Oke, baiklah, demikian materi dari saya ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan, atau masih kurang mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Silakan. Saya Bu ingin bertanya. Ya. Jadi seperti ini Bu. Jika seorang yang membangun secara ilegal yang membuat para masyarakat setempat menjadi resah, kecewa dalam pembangunan secara ilegal. Sedangkan ajas kepentingan itu adalah asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Itu bagaimana ya Bu? Bisa Ibu tolong jelaskan? Saya agak kurang paham sih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Pertanyaan yang bagus ya. Oke, ada lagi biar nanti sekalian saya langsung jawab. Ada lagi? Ya Bu, saya Bu izin bertanya Bu. Silakan, Muhammad Nur Ilham. Iya Bu, jadi kan menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum ya Bu ya. Ya. Jadi yang saya bingung nih Bu, apakah dalam pemerintahan Indonesia ini sudah menerapkan asas-asas hukum yang baik dan layak Bu? Mungkin itu saja Bu. Ya, baik. Ibu jawab dulu, nanti kita boleh bertanya lagi, boleh diskusi lagi ya. Menjawab pertanyaan Saudara Nur Ilham, nanti ya, Saudara Adik Widya, bentar ya. Nur Ilham tadi menanya, Bu, katanya, apakah di Indonesia sudah menerapkan ajas-ajas pemerintahan yang baik atau layak ya, Ilham, begitu ya? Ya Bu. Nah, baik. Sejauh ini ya dari kacamata kita ya bisa kita lihat bahwasanya pemerintah sudah semaksimal mungkin ya, sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan ajas-ajas pemerintahan yang baik. Sebab selain sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat ya, asas umum pemerintahan yang baik dan layak ini juga bisa sebagai rambu-rambu bagi penyelenggaraan negara, khususnya pemerintah di dalam menjalankan tugasnya ya. Nah, ini untuk apa rambu-rambu ini, gunanya untuk apa? Ya, kalau kita kaitkan, kalau kita lihat di jalan raya, rambu-rambu gunanya untuk berhati-hati, untuk pemandu jalan ya. Nah, kalau di sistem pemerintahan, rambu-rambu tersebut dipergunakan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Begitu Nur Ilham ya. Kemudian gimana Nur Ilham? Sudah puas atas jawabannya? Iya Bu, iya Bu. Iya Bu, paham Bu. Jadi sudah bisa dicerna ya. Jadi sejauh ini pemerintah sudah optimal ya, semaksimal mungkin untuk menerapkan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik dan yang layak seperti itu. Oke, next, bagus pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Adik Wirda Lilia tentang legal ya. Coba bisa diulangin Wirda?
Bisa, Bu. Kan di sini bukan jika seorang membangun secara ilegal yang membuat para masyarakat setempat menjadi resah dan kecewa dalam pembangunan secara ilegal. Sedangkan yang kita tahu kan asas kepentingan umum itu berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Tapi kenapa sih, Bu, maksudnya pemerintah itu ada yang membangun secara ilegal seperti itu? Nah, baik. Berarti singkat saja jawabannya. Berarti pemerintahan atau oknum tertentu dari pejabat negara tersebut belum memegang asas legalitas atau ajas keterbukaan tadi kan sebagai acuan mereka dalam menjalankan tugasnya ya seperti itu. Jadi sebab pemerintahan harus terbuka. Sistemnya kan sudah Ibu jelaskan tadi di dalam ajas-ajas kepemerintahan yang baik dan layak itu kan salah satunya harus ada keterbukaan. Nah, itu yang penting untuk kita semua khususnya kita warga masyarakat ya. Jadi sejauh ini yang seperti tadi dari pertanyaan Ilham bisa dikaitkan pemerintah sudah semaksimal mungkin. Nah, tinggal lagi individunya ya seperti itu. Makanya sudah seupaya mungkin lah semaksimal mungkin dan harusnya itu dimulai dari diri kita sendiri atau individunya, baru nanti ke masyarakat ada tahapan-tahapan dan tingkatannya. Ya, gimana Widya? Wirda, sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, baik, silakan. Jadi Bu, yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik itu bagaimana Bu? Dan bagaimana karakteristik pemerintahan yang baik? Terima kasih Bu. Oke, baik. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Berarti kalian makin semangat melangkah lebih maju ya dari pertemuan kemarin. Senang Ibu melihatnya. Berarti yang Ibu sampaikan selama ini ada menyangkut ya sama kalian. Jadi ilmunya tidak sia-sia. Tadi pertanyaan Ananda Puput ya. Bagaimana karakteristik ya kan? Bagaimana karakteristik pemerintahan yang baik? Nah, tadi kita kan sudah berbicara tentang ajas-ajas umum pemerintahan yang baik ya, atau dinamakan dengan good governance. Nah, good governance tersebut ya, Putri dan semua adik-adik yang ada di Zoom ini ya, kita ketahui bahwasanya good governance tersebut memiliki ciri ya atau karakteristik ya, yaitu terbentuknya kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat. Nah, adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi-informasi secara transparan. Ya, jadi tidak sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Jadi agar bisa terciptanya kesejahteraan nantinya di dalam masyarakat ya, dan memiliki daya tangkap yang tinggi dalam melayani maupun menerima masukan-masukan serta keluhan-keluhan yang ada di dalam masyarakat ataupun di pihak yang penting lainnya. Seperti itu ya, Putri. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Baik, ada lagi? Boleh satu pertanyaan lagi? Silakan, ada? Enak ini kalau kita diskusi gini berarti materi yang saya sampaikan kalian update dengan baik ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya makin asyik ya bahasannya. Saya suka, jadi tidak hanya biarpun kita Zoom ya, melalui masih Zoom, saya harap waktunya lebih kondusif, kemudian materi yang saya sampaikan itu bisa kalian sedikit banyaknya kalian ambil ya, jadi tidak hanya sekilas baca materi di Spada atau apa. Saya suka seperti ini, kita berdiskusi bersama ya, seperti itu. Jangan malu untuk menanggapi atau membahas atau ada yang ditanyakan. Karena apa? Kemajuan itu tidak hanya dibaca dari buku. Malu bertanya apa? Sesat di jalan. Saya harap khususnya mahasiswa saya untuk ke depan makin maju, makin sip ya. Saya mau seperti itu.
Oke, next. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari Saya, ini? Bu, izin Ya. bertanya. Ya, silakan. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat dari pemerintahan yang baik? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Tasya Adjahra ya. Begini Tasya, tadi pertanyaannya apa saja manfaat? Oke, manfaat seperti tadi ada di paparan materi saya ya. Adapun manfaat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan layak itu, yakni bagi masyarakat itu sangat besar sekali manfaatnya. Contohnya, pemerintahan itu bisa membuka diri ya terhadap masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Nah, kalau informasi itu benar dan jujur yang didapat oleh masyarakat berarti mengurangi korupsi di masyarakat. Kita ketahui kan korupsi susah kan diberantas. Nah, dari sinilah dari para pejabatnya, para aparatur negaranya, kalau bisa harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan layak, ya seperti itu. Untuk mengurangi tindakan korupsi, kemudian nanti pemerintahan itu tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, ya golongan dan rahasia negara serta mengurangi kemiskinan. Nah, seperti itu manfaatnya. Ya, apa Tasya? Nanti kamu bisa lihat lagi pada slide saya ya yang ada di Spada kita khususnya di pertemuan ke-12. Boleh nanti kalau kurang jelas bisa langsung chat melalui kolom Spada. Ya. Baik, ada lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Berarti sudah jelas, jangan lupa kita untuk 2 kali pertemuan lagi ya, kita akan UAS. Selamat mengikuti UAS. Semoga adik-adik sekalian sehat dan tetap semangat walaupun kita masih pembelajarannya via Zoom ya. Saya harap jangan patah semangat. Oke ya, sukses untuk semuanya, sukses untuk kedepannya, sehat-sehat, sampai berjumpa lagi kita di pertemuan yang akan datang ya. Selamat sore semua. Sore, Bu. Terima kasih, Bu.